Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Widya Fitri. Nah, kali ini saya akan membahas tentang topik 3 mengenai sistem ekonomi dunia dan bisnis. Nah, sistem ekonomi ada dua, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi makro adalah sistem ekonomi yang mempelajari perekonomian dan perilaku ekonomi secara keseluruhan atau nasional. Sistem ekonomi mikro adalah sistem ekonomi yang mempelajari dan menelaah aspek-aspek yang terkait dengan keputusan yang paling memungkinkan dan menguntungkan bisnis di pasar. Kita masuk ke sistem ekonomi dunia. Sistem ekonomi adalah cara yang digunakan oleh masyarakat dalam mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Dalam teori ekonomi kita mengenal beberapa sistem ekonomi, yaitu kapitalisme, sosialisme, dan komunisme. Cita-cita sistem ekonomi Indonesia. Ada 3 hal yang berkaitan dengan pembangunan perekonomian Indonesia, yaitu soal ideologi, 2 soal praktek, 3 soal koordinasi. Hubungan ekonomi dan bisnis, produk domestik bruto dan produk domestik nasional. Produk domestik bruto atau PDB atau Gross Domestic Product merupakan total produk yang dihasilkan oleh semua pihak yang berada dalam wilayah nasional suatu negara, baik sebagai warga negara maupun bukan. Yang kedua, produk nasional bruto atau PNB atau Gross National Product merupakan total produk yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara, baik yang berdomisili di dalam negeri maupun di luar negeri. Tingkatan pengangguran merupakan fenomena negara-negara dalam menjalankan pembangunan di segala bidang. Inflasi dan indeks harga konsumen. Inflasi dapat diartikan sebagai kecenderungan umum akan kenaikan harga-harga produk. Harga-harga produk dan perubahannya menggambarkan indeks harga konsumen. Semakin cepat harga meningkat, semakin tinggi indeks harga konsumen. Bentuk-bentuk pasar konsumen. Yang pertama, persaingan sempurna. Persaingan sempurna terjadi jika jumlah produsen banyak memproduksi produk yang sejenis dan konsumennya pun juga banyak. Yang kedua, persaingan monopolistik. Persaingan monopolistik terjadi jika dalam persaingan ini para produsen berhadapan satu sama lain tanpa bisa berbuat banyak. Yang ketiga, oligopoli. Persaingan ini merupakan persaingan di mana pasar didominasi hanya oleh beberapa produsen atau penjual. Yang keempat, monopoli terjadi jika hanya ada satu produsen atau penjual di pasar produk atau jasa. Nah, baiklah, mungkin sekian materi tentang topik 3 dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.